Sanak tahu lapau iyo warung kopi. Tapi, lapau di Minangkabau bukan cuma tampek mangopi. Di sinan pulolah domino dimainkan sebagai cara untuk menjago raso badun sanak. Tapi, apa hubungan domino jo budaya Minang? Mari kita bongkar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat walafiat, dilimpahkan rezeki yang berkah ya. Kembali lagi kita di Minang Mustika Jaya Channel. Kalau biasanya saya memberi resep rendang, kali ini agak berbeda. Kami akan membahas domino, permainan yang sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan orang Minang. Mari kita bongkar bersama. Siapkan kopi dan pisang goreng, saudara. Video ini agak panjang, tapi insya Allah bermanfaat. Saudara tahu tidak? Sebenarnya domino ini datang dari negeri Cina. Dibawa oleh pedagang lewat laut, singgah di Palembang, Malaka, lalu sampailah ke Minangkabau. Konon ceritanya, domino ini dulunya dimainkan oleh kaisar. Saat sampai di Minangkabau, domino ini dimainkan oleh datuk dan ninik mamak di balai adat. Tapi lama-kelamaan sampai juga ke lapau kita. Pantun, di lapau kita bercengkrama, domino jadi penambah rasa. Saat zaman Belanda, makin ramailah orang main domino. Tapi di Minang ini ada ciri khas. Lapau itu bagi orang Minang ibarat rumah gadang kedua. Di sanalah kita berkumpul, minum kopi, makan pisang goreng dan ubi jala. Nah, domino ini jadi pelengkap suasana. Bayangkan saudara main domino sambil bercengkrama. Di lapau itu jugalah tempatnya orang mencari inspirasi, mencari kawan, bahkan mencari jodoh. Kalau ndak pai ke lapau, bak raso adonan kurang. Di sinanlah kita bakumpua, mau taan saga lo macam carito. Dari carito politik di Jakarta sampai carito si gadih Minang nan alun baralek juwo. Nah, domino kok jadi palengkap suasana. Bayangkan sanak main domino sambil maotan harago bareh nan sadang membumbuang gara-gara musim kamarau. Atau maotan anak daro si anu nan rancaknyo lamak dipandang, tapi sayang alah adonan punyo. Kan seru tuh. Di lapau tuh jualah tampaknya orang mencari inspirasi, mencari kawan, bahkan mencari jodoh. Di lapau, domino itu membuat orang berinteraksi dengan mudah. Jadi tempat ngobrol dan menyambung silaturahmi. Bos tagen memansug, habling masyawan ra, hisuran syishri iman. Orang Minang ini kan terkenal dengan rasa persaudaraannya yang kental. Kalau ada kawan yang sakit, kita ikut merasakan. Musyawarah mufakat, ninik mamak bersama mengambil keputusan. Strategi seperti pendekar silat, kita menyusun langkah. Kesabaran, mengantarkan pinangan pun perlu sabar yang tabah. Domino itu ada pelajaran. Kita menyusun langkah, memakai perasaan dan sopan santun. Pepatah yang membuka hati, berat sama dipikul. Jadi, banyak pelajaran hidup yang bisa dipetik dari permainan ini. Orang Minang punya falsafah, alam terkembang jadi guru. Setiap kejadian di alam ini punya makna yang bisa kita pelajari. Dari domino, kita bisa belajar bahwa kadang manis, kadang pedas. Yang paling penting adalah bagaimana cara kita menyikapi setiap situasi. Jadi, domino ini bukan cuma sekadar permainan, tapi juga guru loh. Kalau pandai mencari guru, teguh diri di hari kemudian. Nan paling pantiang, orang nan di muko kito itu mandan, nan di sampiang kito adalah kawan. Kawan badomino. Jadi ndak adonan lawan. Jadi ndak ado persaingan, ndak ado permusuhan. Main domino adalah selingan. Gurau pa ilang panek badan. Tapi saudara, jangan sampai kita kelewat gila main domino. Ada sisi negatifnya juga yang perlu kita waspadai. Kalau domino sudah jadi ajang judi, itu bahaya sekali. Dulu saya fanlan domino hampir hancur, ang anak saya sampai kekurangan. Yet, bisa meracuni hubungan keluarga, membuat ekonomi hancur luluh. Ada juga anggapan yang kurang tepat tentang orang yang sering main domino.
Kalau terlalu banyak waktu dihabiskan untuk main domino, bisa lalai dengan pekerjaan lain. Ini tantangan kita bersama untuk menjaga agar domino tetap jadi hal yang positif. Hey, jadi bagaimana cara supaya domino tetap memberi manfaat? Kuncinya adalah keseimbangan. Pandai-pandailah mengatur waktu, jauhi judi, ciptakan suasana yang bagus dan sehat di lapau. Domino warisan budaya kita, jadi harus dijaga nilai-nilai positifnya. Ingat, sekali air besar, sekali tepian berubah. Nah, saudara sekalian, itulah sedikit cerita tentang domino di Minangkabau. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.